wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi gangguan perkembangan pada anak dan lansia. Anggota kelompok 1. Azkia Aini 2. Baldatun Putri 3. Dinda Yulian Fajarani. Yang pertama, pendahuluan. Gangguan perkembangan dapat dialami pada dua fase kehidupan yang sangat rentan, yaitu masa kanak-kanak dan masa lanjut usia. Pada anak, gangguan ini biasanya terdeteksi sejak dini melalui milestone tumbuh kembang, sedangkan pada lansia berkaitan dengan penurunan fungsi akibat penuaan. Pemahaman tentang hal ini sangat penting agar kualitas hidup, pendidikan, serta kesejahteraan sosial dapat terjaga. Selanjutnya, definisi. Gangguan perkembangan adalah kondisi ketika kemampuan fisik, kognitif, emosional, atau sosial tidak berkembang sesuai tahapan usia pada anak. Biasanya berupa keterlambatan bicara, kesulitan motorik, atau interaksi sosial yang kurang. Pada lansia, cenderung berupa kemunduran fungsi seperti menurunnya daya ingat dan kemampuan fisik. Selanjutnya, faktor penyebab. Faktor penyebab gangguan perkembangan dapat berasal dari aspek biologis maupun lingkungan, faktor genetik atau bawaan lahir seringkali memengaruhi anak, misalnya kondisi, sindrom tertentu. Selain itu, kondisi prenatal dan perinatal seperti nutrisi ibu hamil dan komplikasi saat persalinan juga berkontribusi. Lingkungan serta pola asuh yang tidak mendukung turut memperbesar risiko gangguan perkembangan pada lansia. Penyakit kronis dan gaya hidup tidak sehat menjadi faktor utama yang mempercepat penurunan fungsi tubuh dan kognitif. Selanjutnya, gangguan perkembangan pada anak. Anak merupakan kelompok usia yang sangat rawan mengalami gangguan perkembangan. Beberapa bentuk yang sering ditemui antara lain. Yang pertama, ada keterlambatan bicara dan bahasa. Anak yang punya gangguan perkembangan biasanya telat ngomong atau kosakatanya terbatas banget. Misalnya, di usia 3 tahun masih belum bisa nyusun kalimat sederhana, atau nggak ngerti instruksi yang sederhana kayak ambil bola. Ini tanda awal yang sering banget muncul. Kedua, autisme GSA yang ditandai dengan hambatan komunikasi dan interaksi sosial. Contoh, anak nggak mau kontak mata, lebih suka main sendiri, atau nggak merespon. Kalau dipanggil, jadi bukan karena cuek atau nggak nurut, tapi memang ada hambatan di bagian komunikasinya. Ketiga, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kalau ADHD, anaknya susah banget fokus, gampang terdistraksi, dan biasanya super aktif. Jadi mereka nggak bisa diem lama, bahkan di kelas susah konsentrasi, tapi itu bukan berarti anaknya nakal, memang ada gangguan di kontrol perhatiannya. Keempat, cerebral palsy yang mempengaruhi kemampuan motorik. Anak dengan cerebral palsy biasanya punya kesulitan mengendalikan otot, misalnya jalannya kaku, susah koordinasi tangan, atau ototnya lemah, jadi butuh latihan fisik khusus untuk membantu mereka. Yang terakhir, gangguan belajar disleksia, disgrafia, diskalkulia. Gangguan belajar juga termasuk ya. Disleksia itu kesulitan membaca, jadi huruf atau kata bisa kebalik-balik. Disgrafia itu kesulitan menulis, tulisan jadi susah dibaca atau nggak rapi. Diskalkulia itu kesulitan menghitung, jadi susah banget memahami angka. Anak dengan kondisi ini biasanya kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Selanjutnya, gejala pada anak. Gangguan perkembangan pada anak dapat dikenali dari tanda-tanda seperti terlambat berbicara atau memahami instruksi sederhana, sulit fokus dan sangat aktif, tidak merespon saat dipanggil atau sulit berinteraksi sosial, keterlambatan motorik seperti berjalan atau menggunakan tangan. Selanjutnya, dampak pada anak. Dampak pada anak, jika tidak segera ditangani, gangguan perkembangan dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, rendahnya kepercayaan diri, hingga risiko terisolasi secara sosial. Hal ini juga bisa menimbulkan beban psikologis maupun finansial bagi keluarga. Misalnya, anak yang telat bicara bisa kesulitan ngikutin pelajaran di sekolah karena belum bisa nangkep instruksi guru dengan baik. Dari situ, otomatis mereka bisa jadi minder, ngerasa kok aku beda ya sama teman-teman yang lain. Nah, rasa minder itu kalau terus dibiarkan, bisa bikin anak menarik diri,
nggak mau main sama teman, akhirnya malah jadi terisolasi secara sosial. Selain itu, keluarga juga kena dampaknya. Orang tua pasti kepikiran, merasa stres mikirin kondisi anaknya. Ditambah lagi, kalau harus terapi rutin atau perawatan khusus, tentu ada beban finansial juga karena biayanya nggak murah. Jadi, efeknya tuh nyambung-nyambung, bukan cuma ke anak tapi juga ke keluarga. Jadi makin cepat ditangani, makin kecil dampaknya, itu kenapa intervensi dini sangat penting. Selanjutnya penanganan anak. Intervensi sejak dini sangat penting untuk meminimalisir dampak gangguan perkembangan. Intervensi sejak dini sangat penting untuk meminimalisir dampak gangguan perkembangan, jadi kunci utama penanganan gangguan perkembangan pada anak itu harus dilakukan sejak dini. Kalau anak udah kelihatan ada gejala telat bicara atau gangguan motorik, jangan nunggu sampai besar, tapi langsung ditangani, semakin cepat, hasilnya makin bagus. Terapi wicara dan terapi okupasi, kalau anaknya telat ngomong, bisa dibantu lewat terapi wicara, jadi ada latihan khusus biar anak bisa belajar komunikasi. Kalau terapi okupasi itu lebih ke melatih anak supaya bisa melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya makan sendiri, pakai baju, atau pegang alat tulis. Kemudian, fisioterapi untuk masalah motorik. Buat anak yang punya gangguan gerakan atau motorik, kayak jalannya telat atau susah koordinasi, bisa ikut fisioterapi. Ini semacam latihan fisik supaya otot dan gerakan anak lebih terkontrol. Kemudian juga ada terapi perilaku, misalnya AB untuk otisme. Kalau anak dengan otisme, ada terapi perilaku namanya ABA. Terapi ini membantu anak belajar pola perilaku yang lebih adaptif. Misalnya, cara respon ketika dipanggil, cara bersosialisasi, dan cara mengurangi perilaku yang mengganggu. Yang terakhir, dukungan keluarga dan pendidikan inklusif. Yang terakhir, nggak kalah penting adalah support dari keluarga. Anak bakal lebih berkembang kalau lingkungan rumahnya suportif, penuh kasih sayang, dan sabar. Selain itu, sekolah inklusif juga bisa bikin anak tetap belajar bareng teman-teman lain, jadi mereka nggak merasa terasing. Selanjutnya, gangguan perkembangan pada lansia. Pada lansia, gangguan perkembangan lebih banyak terkait dengan proses degeneratif, beberapa contohnya. Yang pertama ada demensia termasuk Alzheimer. Nah, di mana demensia itu kondisi di mana lansia mengalami penurunan fungsi otak, terutama daya ingat dan kemampuan berpikir. Alzheimer adalah salah satu bentuk demensia yang paling sering terjadi. Biasanya ditandai dengan lupa parah, bingung, sampai kesulitan mengurus diri sendiri. Yang kedua, mild cognitive impairment (MC). MC ini bisa dibilang tahap awal sebelum demensia. Jadi lansia sudah mulai sering lupa atau kesulitan fokus, tapi belum separah Alzheimer. Kalau nggak ditangani, MCI bisa berkembang jadi demensia. Yang ketiga, Parkinson yang memengaruhi gerakan motorik. Kalau Parkinson lebih ke fisik, lansia dengan Parkinson biasanya tangannya tremor atau gemetar. Jalannya pelan dan kaku, bahkan susah menjaga keseimbangan, jadi aktivitas sehari-hari bisa sangat terganggu. Yang keempat, depresi pada lansia. Selain fisik dan otak, kondisi emosional juga sering kena. Lansia bisa merasa kesepian, nggak punya semangat, atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang dulu disukai. Kalau dibiarkan, bisa jadi depresi berat. Yang kelima, penurunan sensorik pendengaran dan penglihatan. Seiring usia, pendengaran dan penglihatan lansia juga menurun, misalnya jadi sulit mendengar percakapan jelas atau penglihatan makin kabur. Hal ini bikin mereka semakin kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, gejala pada lansia. Gejala gangguan perkembangan pada lansia umumnya berupa daya ingat menurun drastis. Biasanya lansia sering lupa hal-hal kecil, kayak lupa naruh barang atau lupa janji. Tapi kalau penurunannya drastis, mereka bisa sampai lupa nama anaknya sendiri atau nggak ingat kejadian yang baru aja terjadi. Nah, ini udah masuk ke tanda gangguan perkembangan otak, bukan sekadar pelupa biasa. Kemudian gejala, bingung tentang waktu dan tempat. Lansia juga bisa kehilangan orientasi. Misalnya,
Mereka mikir masih pagi padahal udah sore, atau bingung kenapa bisa ada di suatu tempat. Jati kesadarannya terhadap waktu dan lingkungan sekitar mulai menurun. Ada juga gejala sulit berkomunikasi atau memahami percakapan. Kalau diajak ngobrol, mereka sering kesulitan nangkep maksud lawan bicara. Kadang jawabannya nggak nyambung, atau mereka ngulang pertanyaan yang sama berulang kali. Ini bikin komunikasi jati agak sulit. Kemudian juga gejala tremor dan gangguan keseimbangan. Secara fisik, banyak lansia yang mengalami tremor atau getaran di tangan. Jalan mereka juga jetik goyah, gampang jatuh, bahkan susah menjaga keseimbangan. Makanya risiko cedera pada lansia lebih tinggi. Yang terakhir, perubahan suasana hati dan munculnya depresi. Bukan cuma fisik dan kognitif, emosi mereka juga ikut berubah. Ada lansia yang gampang marah, ada juga yang sering merasa sedih atau kehilangan minat buat beraktivitas. Kalau ini dibiarkan, bisa berujung ke depresi. Selanjutnya, dampak pada lansia. Gangguan perkembangan pada lansia menyebabkan penurunan kualitas hidup. Banyak lansia menjadi tergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari, lebih rentan jatuh atau cedera, dan keluarga menanggung beban emosional maupun ekonomi. Selain bikin kualitas hidup turun, gangguan pada lansia juga sering bikin mereka kehilangan rasa percaya diri, kesepian, bahkan merasa nggak berguna. Kalau keluarga kurang sabar, hubungan juga bisa renggang. Jadi dampaknya bukan cuma fisik, tapi juga ke mental dan sosial mereka. Selanjutnya, penanganan lansia. Tips ada terapi yang benar-benar menyembuhkan, namun langkah-langkah ini dapat memperlambat penurunan fungsi, seperti stimulasi otak melalui membaca, menulis, atau puzzle. Jati dengan melatih otaknya lewat kegiatan sederhana kayak baca buku, nulis catatan harian, atau main puzzle. Ini bikin otak mereka tetap aktif dan gak cepat menurun fungsinya. Selain stimulasi, ada juga pengobatan medis. Misalnya kalau ada gejala Alzheimer atau Parkinson, dokter biasanya kasih obat untuk ngurangin gejala. Obat ini memang bukan obat sakti yang bikin sembuh total, tapi minimal bisa memperlambat penurunan kondisi. Ada juga aktivitas fisik ringan seperti senam lansia. Lansia juga jangan cuma diem aja di rumah. Mereka tetap perlu olahraga ringan, contohnya jalan pagi, stretching, atau ikut senam lansia. Gerak dikit aja udah cukup buat bikin badan lebih bugar dan gak gampang jatuh. Terakhir, dukungan keluarga dan komunitas sosial. Yang paling penting adalah support dari orang sekitar. Lansia butuh ditemenin, diajak ngobrol, biar mereka ngerasa gak sendirian. Kalau ada komunitas sosial, itu juga bagus banget karena bisa bikin mereka tetap aktif bersosialisasi. Soalnya, kalau mereka kesepian, kondisinya bisa makin parah. Selanjutnya, pencegahan gangguan perkembangan pada anak dan lansia. Upaya pencegahan penting dilakukan sejak dini. Pada anak, nutrisi sejak kehamilan, imunisasi, stimulasi perkembangan, pendidikan yang mendukung. Sedangkan pada lansia, pola hidup sehat, kontrol rutin penyakit kronis, tetap aktif secara fisik dan sosial. Keluarga berperan sebagai pendukung utama dalam pendampingan anak maupun lansia yang mengalami gangguan perkembangan. Sementara masyarakat dapat berkontribusi melalui lingkungan yang inklusif, penyediaan fasilitas kesehatan, dan program komunitas yang ramah anak serta ramah lansia. Selanjutnya, peran keluarga dan masyarakat. Keluarga jadi support utama, baik untuk anak maupun lansia. Sementara masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang ramah anak dan ramah lansia, misalnya lewat fasilitas kesehatan, komunitas, atau sekolah inklusif. Intinya, gangguan perkembangan bukan cuma urusan pribadi atau keluarga, tapi tanggung jawab sosial kita semua. Jadi kesimpulannya, gangguan perkembangan itu bisa muncul baik pada anak maupun lansia. Dengan penyebab, gejala, dampak, dan penanganan yang berbeda, tapi pencegahan sejak dini dan dukungan keluarga serta masyarakat sangat penting supaya kualitas hidup tetap terjaga. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai gangguan perkembangan pada anak dan lansia. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua, terutama dalam memahami pentingnya deteksi dini dan peran keluarga
keluarga maupun masyarakat dalam mendukung kualitas hidup anak dan lansia. Kami ucapkan terima kasih